Ready? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sidki. Saya suami dari Mia. Ya, saya Mia. Kami anaknya 3 Ya. dan semuanya sudah memiliki pengalaman menyusui. Dan ini yang ketiga, kami masih menyusui. Saya masih menyusui anak saya umur 4 bulan. Untuk anak pertama dan anak kedua, dua-duanya menyusu, dan yang keduanya menyusui secara eksklusif. Kali ini kita akan berbagi seputar pengalaman menyusui secara eksklusif. Oke. Oke, yang pertanyaannya tentang persiapan. Nah, yang pertama kali, apa yang perlu dilakukan ketika kita sedang mempersiapkan kelahiran anak? Yang saya lakukan waktu itu belajar ya, yang pertama, karena kita tuh waktu itu banyak sekali ilmu yang belum tahu. Jadi saya ikut kelas menyusui yang diadakan oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Berikutnya juga baca-baca buku ya, betul. baca buku, masih ada di sini juga buku-buku seputar menyusui. Kemudian berbagi sama suami, Ngobrol, diskusi tentang persiapan menyusui eksklusif. Dan selain itu juga ketika persalinan kami mencari fasilitas kesehatan yang mendukung inisiasi menyusui dini Dan ya. tenaga kesehatan juga yang penting itu. Iya, jadi waktu pas lahiran kita bisa minta diyakinkan kalau fasilitas dan tenaga kesehatannya turut membantu apa yang kita inginkan. Kalau kita pengennya IMD dan di sana bisa melakukannya gitu. Yang ya pokoknya cari fasilitas kesehatan yang sayang ibu sayang bayi. Oke. Pertanyaan berikutnya, masalah yang dihadapi ketika menyusui. Semuanya punya pengalaman berbeda-beda ya. Sebetulnya jadi anak kami itu 4. Yang pertama waktu itu belum punya banyak ilmu menyusui ya, karena masih dinas juga waktu itu. Jadi sempat kebingungan harus merah ASI atau punya stok ASI. Jadi waktu itu masalahnya sempat merasa khawatir ASInya tidak cukup gitu. Berikutnya lagi pernah juga bengkak. Jadi waktu ASInya tidak diberikan, saya bepergian pernah bengkak, sakit. Terus pernah juga apa ya sakit ya pas itu ya, macam-macam sih. Pernah juga tapi kalau sampai putihnya berdarah-darah gitu enggak, cuman nggak nyaman. Pernah bengkak panas dingin gitu pernah. Ya, anak pertama terutama ya. Iya, anak pertama. Anak kedua karena meninggal, jadi waktu itu saya melahirkan dan kebetulan bayinya meninggal. Jadi kendalanya justru ASInya terus mengalir, payudaranya bengkak karena tidak disusui oleh bayinya gitu. Jadi waktu itu masalahnya adalah bagaimana mengendalikan diri ya dengan rasa sakit yang ASInya terus mengalir tapi tidak diminum oleh bayinya gitu. Berikutnya sih seputar lelah dan capek aja ya menyusui, karena tantangan yang sekarang bukan masalah sih, tapi tantangan adalah menyusui tandem, jadi 2 anak sekaligus gitu. Untuk anak yang ketiga dan keempat Anak ini. yang ketiga dan keempat ini. Oh ya, dan karena anak yang keempat itu adalah anak yang hamil ketika anak yang ketiga masih menyusu, jadi tantangannya juga menyusu while pregnant, jadi nursing while pregnant gitu. Jadi sebetulnya lebih yang ketiga dan keempat ini bukan terlalu masalah, cuma itu tantangan aja, challenge gitu. Nah, pertanyaan berikutnya tentang motivasi menyusui. Motivasi menyusui ya, yang pertama banget karena ibadah sih ya. Itu Karena ada perintah ibadah. agama. Betul, Jadi betul. menyusui itu harus sampai usia 2 tahun bayi. Jadi itu yang memotivasi utama kami untuk bisa menyusui sampai usia 2 tahun. Kemudian baru kita pelajari bahwa secara eksklusif itu diberikan selama 6 bulan. Dan itu bermanfaat secara Betul. kesehatan juga. Ya. Tapi motivasi awalnya ya adalah karena ibadah, karena itu juga tercantum dalam kitab suci yang kita yakini, dan kita yakin kalau apa yang diperintahkan dalam agama insya Allah bermanfaat gitu. Jadi motivasi pertamanya adalah karena agama, karena itu perintah Allah. Dan karena motivasi itu juga, jadi setiap kali ada menghadapi tantangan, ya kita menganggapnya itu sebagai tantangan dalam beribadah gitu. Oke, yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan stres ketika menyusui? Gimana Bu? Menghilangkan stresnya ya mengadu. Kita curhat lah, kita diskusi, dan kita cari jalan keluarnya atau solusinya sama-sama. Jadi karena kan menyusui itu bukan hanya
tanggung jawab atau tugas seorang istri, seorang ibu, tapi juga harus didukung oleh lingkungan yang tepat, yaitu yang terdekat adalah suami. Jadi solusinya, masalahnya dari sama-sama, solusinya pun dicari sama-sama gitu. Waktu itu sih kita nggak terlalu banyak menghadapi mitos dan fakta ya, karena mungkin sekitar kita dan juga keluarga cukup percaya dan tidak terlalu banyak intervensi. Misalnya misalnya kita nggak ngalamin seperti harus makan makanan tertentu atau harus asinya kental terus, segala macam gitu nggak ada ya, nggak terlalu banyak intervensi di situ. Jadi lebih kepada kalau saya kelelahan, kalau saya capek atau pegel-pegel badannya ya kayak gitu-gitu sih, stresnya itu masih manageable, masih bisa diatasi dengan komunikasi dan dukungan keluarga, terutama suami yang paling dekat untuk bisa membantu. Persoalan kelelahan ini salah satunya dibantu dengan keringanan pekerjaan rumah ya. Jadi waktu bayi lahir saya diberikan keleluasan untuk menyusui aja gitu. Jadi untuk yang lainnya dibantu oleh anggota keluarga yang lain, dibantu sama suami, dibantu sama asisten rumah tangga juga gitu. Jadi pokoknya prioritasnya menyusui aja. Yang lainnya boleh didelegasikan dulu kepada yang lain. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, dukungan suami. Oh iya, bagaimana dukungan suami? Gimana? Bagaimana dari istri dulu deh jawabnya? Kalau buat saya terbantu sekali dukungan suami itu seterusnya dari awal sekali sampai nanti selesai ASI eksklusif itu tidak lepas dari dukungan suami. Dari pertama kali persiapan belajarnya, kemudian ketika bayinya lahir, yang bisa meyakinkan kita kalau ini tempat tenaga kesehatannya memang juga mendukung, fasilitas kesehatannya juga mendukung, itu kita semua cari bersama-sama Ya, gitu. Kalau di antara suaminya nggak kompak, mungkin kita juga nggak akan berhasil ya sampai menyusui secara eksklusif. Apalagi di akhir yang ketika bayinya udah lahir gitu, sampai terus bisa eksklusif itu dukungannya besar sekali. Ya. Kamu sendiri apa yang kira? Yang seperti tadi sudah disinggung juga, dukungan suami itu penting karena itu adalah salah satu faktor dalam keberhasilan menyusui. Menyusui itu kan tadi sudah saya bilang adalah bukan hanya tugas ibu, tapi juga tugas suami juga untuk bisa memberikan lingkungan yang tepat, dukungan, motivasi. Jadi tanpa ada dukungan suami mungkin ibu juga akan sangat kesulitan atau bahkan gagal proses menyusui itu. Alhamdulillah bagi saya sih tidak ada tuntutan yang terlalu besar dari suami saya untuk bisa mengatur semuanya gitu. Misalnya harus masak, harus nyuci, harus apa segala macam. Kalau bisa dilakukan silahkan. Kalau enggak bisa dibantu juga sama yang lain. Misalnya makanan bisa beli atau bisa dimasakin gitu. Terus anak-anak yang lain juga diurus bersama-sama gitu. Jadi ketika ada si kecil yang lahir lagi, anak-anak yang lainnya dihandle sama ayahnya gitu. Terus untuk pijat oksitosin juga ya, kadang kan suka rasanya pegal sekali gitu di bagian punggung atau pada saat kita proses menyusui, dia juga ikut bantu memijat juga gitu. Itu membantu sekali sih. Makasih ya. Sip. Kemudian yang ini yang pertanyaan nomor 7, perasaan setelah berhasil. Ini lagi perasaan berhasilnya ya pasti senang, terutama juga kita sudah bisa menghemat banyak sekali pengeluaran ketika bisa menyusui secara eksklusif. Nggak bisa dihitung ya, kalau misalnya nggak bisa eksklusif tuh mungkin pengeluaran dengan susu formula juga akan sangat banyak. Kemudian anak-anak lebih sering ke rumah sakit misalnya karena tidak daya tahan tubuhnya mungkin tidak sekuat ketika menyusui eksklusif. Ya, dan alhamdulillah kita anak-anak jarang sakit juga ya. Betul. Dan ini juga saya sih khususnya bukan hanya karena perasaan berhasil itu sekarang, tapi juga ini adalah sebuah tabungan supaya anak-anak ini bisa lebih baik di masa depannya. Misalnya dari segi gizinya, intelektualnya itu akan lebih tercukupi. Kami yakin lebih dicukupi karena diberikan makanan terbaik ketika masih kecil, yaitu ASI. Gitu. Oke, nomor 8. Lagi kalau harus bepergian ya pertama disiapkan juga support sistemnya. Misalnya orang-orang yang di rumah yang kebetulan menjaga si kecil, kalau memang perlu ditinggal ya harus disiapkan juga gitu pengetahuannya yang sama. Jangan sampai kita punya ASI perah nih, tapi orang-orang di rumah nggak tahu gimana cara memberikannya, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya bepergiannya masih bisa dibawa serta anaknya ya ikut. Kalau misalnya cuma bisa sebentar gitu ya atau ikut ya ikut. Saya sampai saat ini sih lebih sering membawa anak-anak kalau bepergian. Tapi kalau sama sekali harus pergi sendiri, harus benar-benar ditinggal anak-anak, ya dipastikan nggak cukup cuman punya ASI perah, tapi juga harus cukup
bagaimana ASI PRA itu sampai diminum gitu. Tips seputar menyusui yang Ya. pertama adalah Kita mau sharing 5 yang pertama tips menyusui. Yang pertama, niatkan untuk ibadah. Ya. Karena dengan motivasi ibadah maka menyusui itu akan kuat dan akan tahan gitu ya. Karena yang punya keyakinan yang kuat itu dalam rangka motivasi ibadah. Berikutnya yang kedua, belajar. Jadi jangan kena lelah untuk belajar ya, belajar dari mana saja tapi harus dari sumber terpercaya sehingga kita bisa tahu yang mana mitos dan fakta. Nah, dan menghindari segala kecemasan nantinya kalau sudah cukup ilmunya. Oke, yang ketiga adalah harus punya support system yang baik. Yang terdekat tadi adalah suami, keluarga, mungkin orang tua, itu supaya bisa mendukung sukses menyusui. Jadi harus kompak support sistemnya, komunikasinya juga baik. Ya. Yang keempat, pantang menyerah ya. Jadi nanti kalau misalnya menghadapi hambatan, tantangan, harus pantang menyerah karena ada saja sih keras ujiannya kepala ya. dan menyusui itu harus bisa diperjuangkan. Yang terakhir, yang kelima adalah Yang kelima harus adalah memiliki komunitas ibu-ibu atau lingkungan juga, komunitas ya khususnya ibu-ibu menyusui, sehingga bergabung bisa dengan teman-teman, jadi bisa sharing. sharing. Dan kalau ada yang bisa dibantu, bisa saling membantu, dan perasaannya tidak sendiri. Kalau nanti mengalami kesulitan itu ada perasaan tidak sendiri. Itu dia 5 tips menyusui dari kami. Selamat menyusui secara eksklusif ya, pasti bisa.